Saya kasih bukti Oke, kitab. oke. Oke, Saya boleh kasih saya bukti menengahi kitab sebentar. ulama Wahabi mengkafirkan Bentar. sahabat Nabi. Ana tengah bercakap. Oke, baik. Datanya dibawakan. Baik, sorry Ayo ya. gimana antum? Makanya antum harus bertanggungjawabkan ucapan antum, memframing kita sunni memujasimahkan salafi. Saya Nah, sekarang memang itu soalannya, memang itu persoalannya. Ana berurusan dengan Ustaz Hilman sekarang. Ana iya, tidak enak berurusan dengan mafhum. Cuma antum. antum itu tadi parah Ah, banget sampai bilang kita mengkafirkan. Coba mana ulama bukan, tidak Asy'ariyah yang boleh. mengkafirkan salafi? Ana ini bertanya, Ana kata apa sahaja yang Ana cakap akan Ana bawa burhan. Sedangkan burhan bukan di tangan, tetapi Oh, burhan haruslah ada pada kitab. iya, ini saya bawa burhan kalau Wahabi mengkafirkan sahabat. Gimana? Ana tak mau mendengarkan itu. Loh, gimana sih? Kamu kalau mau dikasih burhan nggak mau Kerana mendengarkan. bukan kerana perlu ada juga burhan daripada Ana. Sama-sama Iya, ayo bawakan bukti. kita adu burhan, ayo. Udah, Bukan silakan begitu. gini aja. Saya wasit ya. Bang, Iya, Bang ayo. Henry, Bang Abu Jur'ah, saya wasit ya. Wasit. Begini aja, Bang Jur'ah, silakan. Bentar. Gimana? Ada wasit, adanya moderator. Ya, nggak apa-apa. Emang Wasit kita Bahrain dia bermain. itu. Moderator ini. Moderator Saya aja moderator ya. moderator. Nah, silakan. Enggak ada. Oke, saya moderator ya. Izin ya. Oke, Moderator tapi siapa harus yang adil ingin ya. siapa? Harus Siapa adil dalam harus, membagi waktunya. Gimana? Silakan. Silakan sekarang bagian atau waktu daripada Abu Jur'ah. Silakan bawakan datanya. Bagaimana dan siapa-siapa ulama-ulama salafi yang mengkafirkan Asy'ari. Silakan. Coba perhatikan teman-teman. Ini saya langsung Nanti cetoran dijelaskan juga aja, ya. Bang, nggak usah ya, ke pembahasan. dijelaskan juga kufur itu kharijun anil millah atau kufrun dunal kufri. Nanti jelaskan juga ya. Silakan. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan teman-teman. Ini kitab apa? Ini kitab Fathul Bari bi Syarhi Shahihil Bukhari. Musannifnya siapa? Musannifnya adalah Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Beliau ulama Sunni. Nah, hanya saja gini teman-teman. Kita lihat muhakkiknya siapa? Perhatikan, muhakkiknya siapa? Di sini muhakkiknya ada dua. Yang pertama cucu daripada bin Bas As-Salafi Al-Wahabi juga, lihat. Al-Aziz bin Abdullah bin Bas. Oh, bukan cucu, berarti anak. Kemudian yang kedua Al-Alama Syekh Abdurrahman bin Nasiruddin. Sama, juga Salafi Wahabi. Jadi sekarang yang akan kita pertentangkan adalah dua ulama Salafi ini. Perhatikan. Ini di dalam kitab Fathul Bari bi Syarhi Shahihil Bukhari, teman-teman. Cuma yang akan kita permasalahkan di tahqiqannya dua muhakkik ini ketika mengkafirkan sahabat Nabi. Perhatikan teman-teman. Perhatikan, jangan sampai noleh kemana-mana. Perhatikan, nih. Di dalam Kitabul Istisqa, perhatikan, ketika Nabi Muhammad, ketika beliau Ibn Hajar Al-Asqalani, di sini beliau menjelaskan tentang, membawakan hadis tentang ketika ada sahabat yang beristisqa, meminta istisqa kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, istasqi li ummatika fa innahum qad halaku. Ya Rasul, apa namanya? Berikanlah, doakanlah kepada kami atas untuk hujan. Li ummatika, untuk umatmu, fa innahum qad halaku. Sebab mereka telah rusak gitu. Qad halaku, atau mereka itu sudah dalam keadaan menderita gitu. Kemudian di sini dijelaskan oleh beliau, ternyata orang itu adalah siapa? Lihat di garis biru di bawahnya. Yang baris kedua, wahwa Bilal bin Haris. Jadi orang itu adalah Bilal bin Haris yang meminta kepada Nabi. Kemudian perhatikan teman-teman, di barisan paling bawah tahqiqannya Salafi Wahabi. Perhatikan. Gimana dia berkata di sini? Wa anna ma fa'alahu hadzal rajul mungkarun. Laki-laki itu, yakni Bilal bin Haris, apa yang ia lakukan, permintaan dia kepada Nabi adalah hal yang mungkar. Wa wasilatun ila syirki, dan menjadi wasilah kepada kesyirikan. Ja'alahu ba'du ahli ilmi min anwa'i syirki. Coba perhatikan teman-teman, bagaimana Salafi Wahabi, ulama Salafi Wahabi, putra daripada bin Bas, mengkafirkan sahabat Bilal bin Haris. Seharusnya kan kalau kita mau berpikir secara
secara logis saja, kalau Bilal bin Haris kafir gara-gara dia bilang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah istaskili ummatika. Andai kata Bilal bin Haris kafir gara-gara bilang itu kepada Nabi Muhammad, niscaya Nabi Muhammad itu meridoi akan kekafiran Bilal bin Haris. Tapi nyatanya apa kelanjutannya? Nabi mendoakan. Gitu loh. Tapi kok bisa kemudian oleh teman-teman Salafi oleh ulama Salafi Wahabi malah dikafirkan Bilal bin Haris karena meminta doa istisqa kepada Nabi Muhammad kayak gitu. Kan seharusnya secara logika andai kata Bilal bin Haris kafir gara-gara bilang gitu kepada Nabi Muhammad, niscaya Nabi Muhammad akan menegur dia. Tapi nyatanya oleh Nabi Muhammad malah didoakan. Udah, Monggo Bang. bisa ditanggapi. Ya, silakan ke Bang siapa tadi? Bang MG, waktu dan tempat kami persilakan untuk menjawab. Nanti saya kasih kisi-kisi sedikit ya. Silakan Bang. Monitor Bang MG. Silakan Bang MG. Ya, silakan. Atau yang di sini atau yang Monggo Ustadz MG. Silakan. Tapi Ustaz MG. Pertanyaan dari Ustadz Abu Zur'ah tadi tentang sahabat Bilal bin siapa tadi ya? Yang dikatakan itu Bilal bin Haris. Ya, Bilal bin Haris buat apa namanya itu kitab itu dalam juz berapa ya? Silakan Ustadz MG. Tapi menurut saya Ana tak ada rujukan. Macam mana Ana rujuk? Ana tak ada rujukan. Jangan sehingga mengkafirkan. Ustaz Riyad, sila ada juz. Ya, juz berapa? Juz kitabnya. Tolong carikan. Sebab Ana tadi tidak Ada di juz 3 halaman 350. Tolong Ustaz. Cetakan. Sebentar. Ya, silakan. Biar saya teliti dulu. Nantilah saya baca. Silakan Ustaz. Tapi yang Di saya dalam cetakan Dar Thayyibah. Dar Thayyibah. Baru Thayyibah. ya. Nah, yang saya Pentahkiknya siapa tuh? Pentahkiknya itu Ibn Bas dan Al-Utsaimin serta Pentahkiknya. ini apa namanya? Jangan sehingga mengkafirkan. Ana sudah cakap. Ini Rum Hilman tadi. Ana Nih. sudah bilang. Ini muhakiknya ya. Ya, bentar. Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Oke. Terus Sama Abdurrahman bin Nasiruddin. Bismillah. Abdurrahman bin Tapi nanti Bang Abu Zur'ah jelaskan itu kalimat dan makna kafirnya di mana nanti ya, jelaskan ya. Ya, Setelah dijawab. siap. Sebab saya lihat di situ nggak ada pengkafiran secara khusus ya. Ini saya jelaskan lagi kah? Di sini kata Nanti beliau. dijawab dulu nanti. Oh ya, dijawab dulu monggo. Kita tunggu dari panelis yang kedua. Alhamdulillah. Halo, cek lu.
Nanti kawan-kawan juga bisa beli sebuah buku ya. Di sini khusus tentang masalah kufrun dunal kufri. Tentang masalah kalimat kafir yang ada di dalam syariat kita. Nanti para ulama menjelaskan di sini ada 33 kaidah yang menjelaskan bagaimana kita mengkafirkan atau takfiriyah di dalam Islam itu. Ditulis oleh Ustadz Ahmad Taqiyuddin LC. Ini cetakan CV Hilal Media Group. Nanti bisa dibeli kawan-kawan, ini sangat penting sekali bagi kita. Ini menjawab 33 subhat alasan kebodohan dalam pengkafiran. Nanti di situ disebutkan ada yang kafirnya itu masih di dalam Islam, ada yang kafirnya itu mungkin hanya sekadar kekufuran saja. Atau kharijun anil millah juga ada nanti di situ. Yang bisa mengeluarkan seseorang itu dari agama. Nanti bisa dibeli ya kawan-kawan ya, agar kita tidak terlalu serampangan untuk takfir ini. Nanti bentar lagi saya juga akan kasih ibarat bagaimana syekh daripada Salafi Wahabi juga, syekh siapa lupa namanya, pokok dia itu sekarang masih menjadi imam di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Cuma dia itu punya kitabnya itu mengkafirkan ulama semisal Al-Ghazali, As-Suyuti, Al-Haytami dan lain-lain. Saya kasih nanti. Kemudian Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki juga. Nanti share ke kita-kita di grup ini agar kita tahu kitabnya serta perkataan-perkataannya. Siap. Pokok di dalam kitab Syarhu Nawaqidil Islam. Ini saya masih mau screenshot dulu ibaratnya ya, biar jelas siapa yang suka mengkafirkan. Kalau Ibnu Tumar itu gimana tuh? Mengkafirkan yang berseberangan kontra dengannya. Silakan Ustadz MG dan Ustadz Riyad atau yang lain untuk menjawab tadi pertanyaan dari Ustadz Abu Zur'ah tentang pengkafiran Wahabi terhadap siapa tadi, Bilal bin siapa tadi, lupa lagi saya. Nah, kita harus adil ya. Bilal bin Haris. Kalau Bagaimana? saya sih apa namanya itu kita harus teliti dulu gitu. Kita harus baca ulang dulu ibarat itu sebab seringkali kadang-kadang kawan-kawan ketika membaca itu salah memahami ibarat. Siap. Contohnya ketika teman-teman membaca Majmu' Fatawa Juzuk 3. Sampai-sampai saya buat artikel khusus itu untuk meluruskan tentang artikelnya belum dibahas itu tentang ya, host. salah terjemahan, tentang kekeliruan ketika melihat uslub yang digunakan oleh penulis dalam tulisan-tulisannya, khususnya misalnya dalam tulisan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Siap, silakan. Agar kita sesuai Nanti data. saya baca dulu sebab karena kita banyak menemukan kerancuan ketika ini. Setelah kita baca kembali ternyata maksudnya tidak seperti itu gitu. Siap, Nanti kita akan baca ini ibarat ini apakah betul atau tidak. Kalau memang betul ya kita tidak boleh membenarkan pengkafiran secara serampangan itu gitu. Betul. Kalau memang tidak betul, so kita akan luruskan. Kita luruskan kesalahpahaman dalam membaca gitu. Siap. Kita itu sebagai thalabatul ilmi itu sami'na wa ata'na kepada kebenaran. Dari manapun datangnya kebenaran itu kita sami'na wa ata'na. Taslim kita insyaallah. Alhamdulillah kalau begitu. Kita tunggu ya nanti dari Ustadz MG atau Ustadz Riyad sedang cross check dulu. Jadi betul Ustadz pencari ilmu saya setuju gitu. Jadi intinya kita berdiskusi ini adalah untuk wadah kita untuk menguatkan pemahaman kita, sharing pemahaman. Karena kalau saya pribadi saya selalu berpegang kepada salah satu perkataan yang masyhur lah dari Imam Syafi'i itu ra'i shawabun wa yahtamilul khata' ghairi khata'un yahtamilus shawab gitu. Pendapat saya itu benar tapi bisa jadi salah. Dan pendapat selain itu salah, tapi bisa jadi juga benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar lah kalau saya tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pendapat, saya kongsikan pendapat daripada golongan Salafi.
mereka menyatakan, mereka menggunakan dalil ad-doa huwal ibadah. Bermula doa itu adalah ibadat. Maka berdoa kepada Nabi, maka beribadat kepada Nabi. Begitu saja ringkas dia punya dalil mereka. Kalau tak silap dalam Durrul Saniyah, yang tu dihuraikan oleh Syekh Yasir Qadhi. Dan bagi golongan Aswaja, ibadat tu innama a'malu binniyat, tergantung dengan niat. Begitu perbezaannya. Mungkin Ustaz MG boleh sambungkan